Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, ya Bapak Saudara, malam hari ini tema kita masih melanjutkan tema minggu kemarin, yaitu masih membahas tentang kehancuran atau brokenness. Ya, oke, yang sudah ikut minggu kemarin, kita mulai mengerti ya. Kenapa Tuhan izinkan kadang-kadang terjadi kehancuran, ada namanya brokenness, hal yang nggak enak terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin orang dunia bilang apes, ya, waduh nasibmu itu seperti itu. Tapi kita tahu ya bahwa Allah itu turut bekerja sama dalam segala perkara. Artinya apa? Dalam segala perkara, bukan dalam keadaan baik-baik toh. Dalam keadaan yang kurang baik, bahkan nggak baik sama sekali pun, kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Untuk apa Allah turut bekerja? Dengan menghadirkan namanya brokenness atau kehancuran itu. Ternyata Bapak Saudara, kehancuran atau brokenness itu adalah sarana untuk memunculkan manusia rohmu yang terkurung atau terbungkus oleh manusia lahiriahmu yang dikendalikan oleh daging. Sehingga kita nggak bisa hidup dipimpin oleh roh. Selalu keinginan-keinginan kita terus yang tiap hari kita pupuk. Bahkan Tuhan kita giring pada opini ini. Kau datang kepada Tuhan selalu ya, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan kuku. Padahal kukunya segitu aja. Ya. Nah, ya, pokoknya selalu kuku. Lah orang-orang yang kebanyakan kuku itu, itu loh kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi yang namanya brokenness. Sehingga orang itu mulai mengerti bahwa manusia, rohnya yang harus mulai diaktifkan. Ya, lah mulai ditumbuhkan. Paulus bilang ya, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Dan Allah kadang-kadang mengerjakan hal ini tidak secara langsung gitu ya, tapi kadang-kadang secara bertahap dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa Allah itu memakai segala situasi. Apapun situasinya, Anda harus tahu ya, bahwa Allah ada di kondisi seperti itu. Tak ada sesuatu di dunia ini yang terlepas dari pengetahuan dan campur tangan Allah. Ia memakai segala situasi dan keadaan untuk menyempurnakan orang-orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus juga disempurnakan dalam ketaatan melalui penderitaan di dunia ini. Ya, ikut Tuhan Yesus, targetnya ya, bukan happiness. Kalau Anda mulai berpikir saya ikut Tuhan Yesus supaya happy, saya jamin Anda akan kecewa. Kenapa? Allah ya tidak membuat target Anda untuk happy. Tapi targetnya Allah adalah Anda dibuat untuk jadi sempurna. Nah, untuk sempurna itu ada proses. Ketika Anda diproses, happy-nya hilang. Ketika happy-nya hilang, nah Anda merasa apa? Tuhan nggak sayang lagi gitu ya. Anda dihukum Tuhan, dikutuk Tuhan, dan sebagainya. Nah, disinilah Anda nggak mengerti keadaannya. Kalau Anda punya target bahwa hidup kami ini ketika percaya kepada Tuhan Yesus, tujuannya adalah apa? Supaya aku disempurnakan. Seperti Yesus disempurnakan di bumi dengan proses penderitaan, kita pun siap kapanpun juga. Kalau ada penderitaan yang diizinkan oleh Allah menyentuh kehidupan kita, Anda jangan lari. Anda berkata, Tuhan terima kasih untuk proses ini. Aku percaya ketika selesai proses ini, aku akan keluar menjadi seperti emas yang murni. Amin. Alias kinclong. Dan luar biasa. Nah, di sini saudara, dalam keadaan situasi yang tidak mengenakkan itu, nanti Roh Kudus akan mengerjakan Anda sampai tuntas. Kadang-kadang Roh Kudus juga mempergunakan orang lain juga untuk menggarap Anda.
Mungkin seseorang yang Anda anggap remeh, atau Anda tak suka kepada orang itu, atau bahkan ya yang dipakai oleh Allah untuk mengerjakan dalam kehidupan Anda sampai tuntas ini, mungkin adalah orang yang ya benci kepada Anda, ya benci kepada Anda. Nah, nanti coba ya, kalau Anda merasa kenapa ya orang itu kok benci banget sama saya tuh, salah saya apa ya? Lalu Anda coba cari tahu tentang kesalahan Anda terhadap orang itu. Kayaknya saya nggak ada salah dengan dia. Tapi kenapa dia benci dengan saya? Kalau sampai itu terjadi, saudara, ya, itu tandanya, ya, orang itu sedang dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk menggarap Anda. Nggak tahu bagian apa yang harus tumbuh di dalam diri Anda. Bagian apa yang harus muncul dalam kehidupan Anda ketika bersentuhan dengan orang yang sedang membenci Anda itu. Amin. Nah, orang model kayak begitu jangan langsung di-thinking gitu ya. Lalu minta bantuan Pak Gideon, tolong dong, itu orang kok benci banget sama saya. Doanya Pak Gideon kan manjur, tolong thinking lah dia gitu ya. Ya, tapi kalau Roh Kudus bilang sama saya, jangan ditengking. Itu kris testernya untuk membuat dia menjadi sempurna. Ya, saya tidak doain Anda untuk tengking orang itu, tapi saya malah jabat tangan Anda. Selamat ya Pak Indra, dan gitu ya. Tuhan sedang berkarya di dalam hidup Anda. Oh, nah, ya, nah, Anda harus bisa memilah ya. Kalau betul-betul Anda nggak salah tetap dibenci orang, itu artinya orang yang membenci Anda memang sedang dipakai oleh Allah untuk menumbuhkan karakter yang baru di dalam hidup Anda. Mungkin, ya, terima aja. Terima kasih Tuhan. Semakin Anda nurut, prosesnya semakin cepat. Tapi kalau Anda mulai berontak, saudara ya, nah prosesnya nanti akan lama, saudara. Kenapa hidup Anda ini terus ada di dalam proses? Kok nggak selesai-selesai prosesnya, kenapa? Ya, tetap ada di bidang di daerah itu. Karena Anda punya jiwa kutu loncat nih kadang-kadang ya. Lampama Anda gabung sebuah gereja atau kelompok gitu. Di situ Anda sedang diproses. Tuhan sedang pakai orang tertentu. Ya, untuk apa? Untuk memproses Anda. Anda nggak tahan. Anda keluar dari kelompok itu. Lalu Anda pindah ke tempat lain. Emang kelompok cuman itu. Emang gereja tempat itu. Emang persekutuan doa cuman itu. Kabur sudah sana. Ketemu lagi dengan orang yang modelnya seperti itu, betul? Ya. Nah, Anda kabur lagi nih. Ketemu lagi nanti orang model seperti itu. Kenapa? Memang Tuhan sedang merencanakan setiap Anda ada di manapun, Anda akan ketemu dengan orang yang model seperti itu. Karena Tuhan akan membentuk hidup Anda di bagian tersebut. Amin. Nah, tapi kalau Anda mulai menyerah, Tuhan terima kasih, aku menurut akan proses ini. Apa yang ingin engkau hasilkan dalam kehidupanku? Ya, tentang karakter yang baru, sifat yang baru. Terima kasih Tuhan. Terus garap, munculkan itu. Nah, dengan menyerah seperti itu, biasanya lebih cepat itu akan terjadi. Nah, saudara, proses itu sering Allah sering menggarap Anda itu ada dalam bidang pikiran atau emosi dan kemauan Anda. Pikiran, emosi dan kemauan ini sebenarnya adalah bagian jiwa, men. Apa yang bersifat kedagingan akan dihancurkan agar yang rohani keluar dari roh Anda yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Amin. Allah itu sangat memperhatikan Anda. Baca Lukas 12 ayat 6-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Artinya apa, saudara? Tuhan bilang kita ini berharga. Ya, Tuhan tak pernah melupakan kita. Semua perkara dihitung oleh Allah. Jadi ketika kita ikut Tuhan ini, ada hitungannya. Tuhan sedang menghitung bagian apa, ya toh? Nah,
Itu yang harus diproses oleh Allah. Kalkulasinya ada, kalkulatornya Allah itu main dalam kehidupan Anda. Ketika kita ikut Tuhan. Tujuannya apa? Supaya loadingnya itu naik. Sampai 100% komplit nanti dulu. Dan Tuhan garap itu setiap hari. Tuhan nggak melupakan Anda. Dia perhatikan Anda. Ya, jadi dia lebih teliti daripada Anda sendiri. Bagian mana yang harus dibongkar, bagian mana yang harus dibuang, yang tidak berkenan kepada Allah, Tuhan gesekkan dengan situasi atau orang di sekitar Anda, supaya apa? Apa yang Anda punya tentang manusia lama, sifat daging Anda itu, lenyap di situ, lalu tumbuhlah sifat yang baru, yang munculnya dari pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, oleh karena itu pegang baik-baik Roma 8 ayat 28 sampai 30 ini. Ya, kalau perlu dihafalkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti kan Dia turut bekerja tidak kepada semua orang ya, tapi di sini ada kriterianya ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan Anda jangan pahit hati. Ketika Anda mulai pahit hati, Anda datang kepada Tuhan bukan dengan kasih, tapi Anda datang kepada Tuhan dengan nada komplain, betul? Nada curiga, nada marah dengan Tuhan. Itu tanda kasihmu kepada Tuhan kurang. Ya. Tanda orang mengasihi Tuhan itu mempercayai Tuhan. Mempercayai artinya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda yakin ini semua ada di dalam rencana dan kontrolnya Tuhan. Amin. Sehingga Anda nggak ngomel dengan Tuhan. Satu kata ketika ketemu dengan Tuhan, selalu bersyukur, men. Selalu bersyukur. Mending Anda bersyukur sendiri di hadapan Tuhan daripada Anda ketemu orang lain lalu Anda disyukurin, men. Nah, Anda mau disyukurin orang lain atau Anda mau bersyukur kepada Tuhan? Syukur loh, gitu ya. Kan nggak enak, betul nggak ya? Nah, mending saya ketemu Tuhan bilang gitu ya. Tuhan, Engkau baik. Luar biasa rencanamu, dahsyat Tuhan, kasihmu luar biasa ya. Nah, itu tanda orang bersyukur. Saya lebih baik bersyukur di hadapan Tuhan daripada saya disyukurin oleh orang. Ya, ini catat baik-baik ya. Nah, ini quote malam hari ini ya. Jadi lebih baik bersyukur kepada Tuhan daripada disyukurin oleh orang. Ya. Nah, Allah turut bekerja bagi mereka yang selalu mengucap syukur, yaitu mereka yang mengasihi Dia. Amin. Nah, terus rencananya ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wow, saudara ya. Jadi apa sih rencana Allah dalam dalam perkara proses yang terjadi dalam kehidupan Anda sampai kadang-kadang brokenness itu terjadi dalam hidup Anda, ya? Anda dipilih di sini. Pertama ya, Anda ditentukan. Amin. Nah, mereka yang ditentukan ternyata mereka jugalah yang dipanggilnya. Masuk dalam panggilannya. Ketika Anda dipanggil oleh Dia, di sini prosesnya mulai terjadi. Anda mulai dibenarkannya. Ya, Anda mulai dibenarkannya. Anda tahu arti kata dibenarkan itu apa? Arti kata dibenarkan itu dikoreksi, saudara. Ya, dikoreksi. Dikoreksi. Dikasih tahu oleh Tuhan apa yang masih belum benar di dalam diri Anda.
Lalu Roh Kudus akan membantu Anda untuk mengubah hidup Anda supaya Anda ya berubah seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup Anda. Itu namanya dibenarkan. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah, Anda harus siap untuk apa? Untuk dikoreksi, untuk diberitahu. Perkara ini harus cepat lenyap dalam diri Anda. Ya, kalau Anda nggak denger-dengeran, ya, bisikan Roh Kudus, lalu Allah pakai situasi. Lalu Tuhan pepetin Anda sampai terjadi yang namanya brokenness di dalam hidup Anda. Ketika brokenness terjadi, Anda baru tahu, oh Tuhan nggak suka tuh ini. Lalu disitulah Anda mulai sadar dan Anda mulai berubah. Amin. Nah, ketika Anda mulai berubah, ya setelah Anda dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Proses semacam ini, saudara, ini sebenarnya istilah kerennya adalah disempurnakan. Amin. Disempurnakan. Siapa di sini yang suka nyanyi itu ya? Ku mau sepertimu Yesus, amin. Disempurnakan selalu. Ada orang kadang-kadang seneng nyanyi itu, tapi nggak mikir ya. Disempurnakan itu nggak enak loh. Ya, disempurnakan itu nggak enak. Tapi kadang-kadang kita ingin hasilnya kan, sempurna, betul? Kayak Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, ketika proses pembentukan itu terjadi, wah saudara, dagingmu itu berteriak. Ya, tapi saudara, kesakitan-kesakitan semuanya itu, tadi Paulus katakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Nah, untuk meremukkan manusia lahiriah seseorang, Roh Kudus tidak memakai cara memberi lebih banyak karunia-karunia roh atau urapan Roh Kudus, tetapi dengan memakai situasi atau keadaan di luar orang itu untuk menghancurkannya. Ingat saudara, orang kedagingan jangan diurapi. Ya. Jadi masih banyak roh Doraemon di dalamnya itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Lalalalalalala, 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 itu. Datang ini, sodorin kepala, Pak Gideon, tolong doain. Moh. Nah, saudara ngerti ya? Nah. Jadi orang kedagingan itu jangan diurapi. Ya. Dulu konsep ini pernah kita salah nangkep. Zaman-zaman KPP dulu ya, kita bikin kursus pelayanan pribadi. Pak Andreas itu pernah terpikir seperti itu. Yang penting orang itu dikasih tahu benernya, ya, dikasih tahu salahnya, lalu diajar untuk benar dalam 13 hari itu, ya, diajar KPP itu, lalu nanti diurapi. Nah, ketika pengurapan itu dia percaya nanti Roh Kudus akan bisa mengubah di dalam kehidupan orang itu. Ternyata, saudara, itu nggak pernah terjadi. Orang-orang yang penuh dengan urapan yang masih kedagingan itu, nyombongnya luar biasa. Arogannya luar biasa. Ya, dari orang yang nggak tahu apa-apa, baru hanya tahu sedikit aja, pendetanya dilabrak, saudara. Betul, betul. Sampai seperti itu. Sampai akhirnya Pak Andreas itu, ya, yang nulis buku ini, dikoreksi oleh Roh Kudus. Andreas, ya, apa yang kamu lakukan selama ini? Oh banyak, itu buktinya hasilnya. Ya toh? Roh Kudus bilang, 0 besar. Nggak ada artinya di hadapanku, katanya. Model-model seperti itu yang kamu hasilkan itu nggak ada yang cocok dengan hatiku, kata Tuhan. Ya, kenapa? Kamu menciptakan makhluk-makhluk daging yang penuh dengan urapan.
alias dendeng, tahu? Alias rendang, tahu? Rendang itu kan daging yang dibumbuin. Jadi rasanya hojak, gitu, enak. Nah, orang-orang yang kedagingan berurapan tuh enak. Gitu, cepak, cepok, tumpang tangan, cepak. Gitu. Nah, yang penting apa? Wah, karunia bermanifestasi ini dan itu dan sebagainya. Tapi mereka menciptakan orang kedagingan berikutnya juga. Sehingga Roh Kudus mulai menghentikan itu. Lalu Roh Kudus bilang ke Pak Andreas, jangan sembarang mengurapi orang. Urapan itu disebut urapan kudus. Kudus itu artinya khusus. Siapa yang boleh diurapi? Mereka yang telah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan siap untuk melayani Tuhan. Amin. Harusnya begitu. Amin. Lah Pak, tentang berkat, tentang kesembuhan, itu bagian yang lain. Betul gak itu? Itu dikerjakan dengan iman. Amin. Dengan iman engkau diberkati. Dengan iman engkau sembuh. Tapi tentang masalah urapan, ya, itu sebenarnya nggak menjamah di bagian itu. Orang diurapi untuk sebuah tugas, amin. Ya, makanya dulu pengurapan itu nggak boleh diberikan kepada kaum awam. Hanya untuk para imam. Amin. Siapa itu imam? Orang-orang yang dipilih, yang telah berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, saudara, di sini nangkep ya. Jadi orang penuh Roh Kudus, belum tentu dia lepas dari daging. Justru karena dibungkus dengan karunia, karisma, dia bisa mendoakan orang, bisa bikin mujizat, bisa bernubuat, dan sebagainya. Itu dagingnya ngumpet di balik semua karunia yang dia punya. Ya. Nah, makanya kalau Anda membaca Matius pasal 7, 19-21, Yesus berkata apa? Pada hari terakhir nanti kamu ya akan tahu. Ya, ada orang berseru-seru, bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, enyahai kamu pembuat kejahatan. Loh saudara, nggak diterima oleh Tuhan. Ya, mereka menyembuhkan orang sakit bukan pakai menyan, ya, bukan, tapi mereka menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus loh. Artinya apa? Ya orang Kristen, ya hamba Tuhan juga. Amin. Tapi pada hari akhir nanti, aku akan berterus terang kepadamu. Nyah, kamu pembuat kejahatan. Nah, saudara, oleh sebab itu, Roh Kudus mengizinkan di sini untuk terjadi peremukan. Untuk meremukkan manusia lahiriah seseorang, Roh Kudus tidak memakai cara memberi lebih banyak karunia roh atau urapan Roh Kudus, tetapi dengan memakai situasi atau keadaan di luar orang itu untuk menghancurkannya. Amin. Nah, berikutnya, tidak juga dengan memberi kekuatan lebih ke dalam manusia batiniah orang itu untuk mengalahkan manusia lahiriahnya. Kenapa? Karena manusia batiniah seseorang tidak akan tega melukai manusia lahiriahnya sendiri. Situasi di luar seseorang lebih mudah mempengaruhi manusia lahiriahnya sendiri. Amin. Nah, jadi situasi di luar lebih mudah mempengaruhi manusia lahiriah. Ibrani 2:10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Jadi jalan penyempurnaan itu apa? Menderita. Nah, penderitaan itulah yang sering kita sebut sebagai kehancuran atau brokenness. Tapi karena ini dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, ini tidak mendatangkan hal yang buruk dalam hidup Anda. Tapi hasilnya adalah sebuah kesempurnaan.
Kita lihat satu contoh, saudara, ya. Murid Tuhan Yesus dalam Lukas 22 ayat 31 sampai ayat 32. Ya. Tuhan itu menegur satu muridnya, namanya Petrus. Ya. Petrus itu nama lamanya Simon. Sebelum diubah jadi Petrus, dulu namanya Simon. Ya. Yesus berkata begini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Nah, kenapa Tuhan yang mengganti namanya Simon itu jadi Petrus, lalu Tuhan panggil lagi namanya Simon? Saya punya teman, ya, dulu namanya, ya karena orang Batak, marganya Sinaga, gitu. Lah orang panggil dia loh, Sinaga, 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 gitu ya. Wus. Jadi lama-lama orang ini apa ya? Karakternya itu mirip kayak ya naga gitu ya. Lah, jadi setelah dia ikut pelayanan, ada satu orang yang melayani orang gila di Lampung, namanya Ibu Wim. Lalu dia ikut Ibu Wim. Saya kenal waktu di Jakarta. Jadi ketika saya sama Pak Andreas, sama Bu Durkas, sama Pak Daud, dari Prabu Mulih langsung ke Lampung, saya kaget karena yang jemput dia. Ya toh? Yang jemput dia. Tapi infonya lucu. Ya toh? Bu Wim itu telepon Pak Andreas. Pak Andreas, ya toh? Nanti ya toh, yang jemput adalah Raja Wali. Kita bingung juga ya. Turun dari kereta, dari mana? Dari Prabu Mulih, Palembang sampai ke Lampung itu, pagi-pagi buta itu, dijemput sama orang itu, katanya Raja Wali. Namanya, itu ya. Loh, sewaktu saya bilang ini apa mirip atau gitu ya. Lalu saya tanya, gitu ya, kamu pernah tinggal di Cinere ya? Gitu. Loh, Gideon, gitu. Nanti langsung panggil saya, gitu ya. Gideon, gitu. Iya. Loh, sejak kapan namamu Raja Wali? Sejak saya di Lampung katanya gitu. Oh, sejak di Lampung namanya Raja Wali. Siapa yang ubah? Oh, yang kasih nama Ibu Wim katanya. Ya, kenapa? Dia nggak seneng kalau orang panggil saya Sinaga. Makanya dikasih nama saya baru oleh Bu Wim, Raja Wali. Namanya Raja Wali. Jadi kita panggil Raja Wali dia, you know. Nah, wali atau raja, you know. Bukan Jawa, you know. Nah, ya, Raja Wali, you know. Nah, Raja Wali, ya. Nah, orang yang namanya buruk gitu ya, punya karakter atau sifat buruk itu diubah. Dan orang cenderung panggil yang baik ya. Tapi Yesus ini sudah mengubah dari Simon jadi Petrus. Anda tahu artinya Simon? Simon itu artinya bambu muda atau buluh. Yang gampang goyang, labil, ya terkulai gitu loh. Gampang patah, gampang mundung gitu ya. Nah, ambekan gitu. Suka ngutung gitu ya. Nah, di sini nggak ada sih. Nggak ada Simon misalnya ya. Nah, Simon itu. Nah, lalu Yesus ubah. Kalau jadi muridku, kamu nggak boleh suka mutung begitu ya. Makanya sekarang aku ganti namamu. Namamu sekarang Petrus. Ya, kita kenalnya kan Petrus ya. Sebenarnya bahasa aslinya Petros. Petros itu dari kata Petra. Petra itu gunung. Petros itu batu kecil, tapi unsur daripada gunung Petra itu loh. Ya. Wah, Gunung Petra itu kuat sekali. Granit. Ya. Jadi Petros itu bagian dari Petra. Petra itu Yesus. Ya, gunung batu kita. Nah, Petros itu bagiannya seperti itu loh. Yang kuat. Amin. Bukan lagi goyah seperti buluh itu. Namun satu hari, Yesus itu kok panggil lagi. Lemah. Simon, kenapa? Karena Yesus melihat bahwa iblis sedang menuntut untuk menampi dan sebentar lagi Petrus akan jatuh. Petrus akan KO. Nah, saudara, sekarang kita mikir gini. Petrus itu kan muridnya Tuhan Yesus, betul? Ketika Tuhan Yesus tahu ada iblis yang akan menghancurkan Petrus,
Yesusnya kan jago kungfu, jago tengking, sudah kok jago kungfu, jago tengking, betul ya? Harusnya itu iblis langsung nyah kau, betul nggak itu? Pergi nggak? Pergi harusnya. Tapi Yesus kenapa nggak lakukan itu kepada Petrus, saudara? Apa Yesus nggak bisa melakukan itu kepada Petrus? Ternyata, saudara, ada satu hal yang nggak bisa ditengking dengan doa. Ya, apa itu? Ya, apa itu? Yang nggak bisa ditengking sama doa. Tuhan Yesus sendiri sudah bohwat, nggak bisa nangani seperti ini. Akhirnya apa? Dipakai situasi Black Angel Service, iblis untuk menggocoh Petrus. Ya, apa sih sebenarnya yang Tuhan Yesus mau buang di dalam diri Petrus itu? Petrus itu terlalu pede, terlalu percaya diri, orangnya arogan. Ketika mendengar gurunya mau mati, dia bilang, nggak boleh engkau mati. Aku mau bela, ini ada pedang. Yesus sudah bilang, jangan main pedang. Orang yang main pedang akan binasa dengan pedang. Sarungkan pedangmu. Ya, doa di Getsemani, dia masih bawa pedang loh, untuk potong telinga orang tuh. Bayangin tuh. Ya. Nah, lalu Yesus bilang, Petrus, bentar lagi kamu akan jatuh. Diingetin sama Yesus, kamu nggak usah bela saya. Dia tetap, dia merasa pede. Petrus itu sombong, saudara. Ya, jadi ada perkara yang namanya sombong, itu nggak bisa ditengking. Jadi kalau ada orang sombong, ya, satu kali ada orang ya bawa anaknya, Pak, tolong doain anak saya. Kenapa, Bu? Anak saya itu sombongnya luar biasa. Saya bilang, Bu, ya, nggak ada urapan yang bisa lawan sombong, gitu ya. Nah, saya bilang, ya, orang sombong itu cuma satu, Bu, cara bertobatnya. Apa? Hancur. Diambil apa yang sangat berharga, yang disombongkan itu. Petrus keberaniannya, bukan? Betul, saudara. Satu kali Yesus ditangkap, keberanian Petrus hilang, betul? 3 kali sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Ya, orang sombong itu ngerepotin, betul? Ngerepotin tetangganya, ngerepotin orang lain, ngerepotin Tuhan, dan juga ngerepotin satu lagi. Ngerepotin siapa? Siapa tahu? Ngerepotin ayam. Ayam mau kokok aja mesti nunggu dia menyangkal 3 kali gitu loh. Ini gara-gara orang sombong itu. Ya. Ya, orang sombong. Orang sombong itu nggak bisa didoain. Ya, orang sombong itu nggak bisa didoain. Orang yang bisa didoain itu orang yang rendah hati, mau diubah oleh Tuhan. Amin. Orang sombong nggak mau diubah, betul ya? Merasa dirinya benar, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu. Orang seperti itu nggak bisa didoain, betul nggak itu? Harus ngalami yang namanya brokenness. Ya, saya percaya Bapak Saudara tidak ada di sini yang sombong, amin. Itu cuma berlaku untuk Petrus saja. Ya. Nah, tapi Tuhan izinkan kadang-kadang, kalau ada benih kesombongan dalam diri Anda, Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya Anda bertobat. Betul? Nah, kalau nggak bertobat orang sombong, ya jadi kayak Lucifer, betul? Terjerat dengan pola pikirannya, sehingga dia nggak bisa bertobat. Lucifer sama Abaddon itu nggak bakal bisa bertobat. Ya, kenapa? Dia sudah terjerat pikiran sombongnya. Ingat tuh. Tapi sepertiga malaikat yang diseret oleh Lucifer dan Abaddon itu masih bisa bertobat. Kenapa? Dia jadi anggotanya Lucifer hanya karena dipengaruhi, bukan? Yang sombong itu Lucifer dan Abaddonnya. Dia terjerat di situ. Kalau kesombongan itu sudah klimaks,
Nggak ada yang bisa mengubah. Go to hell. Masuk neraka. Nah, kalau Tuhan masih sayang dengan Anda, dia pakai lingkungan, situasinya, orang sekitar Anda. Untuk apa? Untuk menghantam. Supaya apa? Alami brokenness. Supaya apa? Anda sadar dan nggak nyombong lagi. Ada orang yang kayanya ngepol sekali. Rumahnya ada di mana-mana. Satu kali, dia sangat sombong sekali. Ya, wah, walaupun kalau datang ke acara, ya, ada kan persekutuan pengusaha namanya Full Gospel gitu, dia selalu bersaksi tentang hebat nih, segala macam itu, semua orang segala macam. Tapi satu kali kok nggak kelihatan batang hidungnya kemana ya? Nggak muncul lagi di peredaran. Lalu selidik, sudah. Ternyata dia bangkrut, ya, dikejar-kejar bank. Lalu dia kontrak di rumah gang kecil seperti itu, nggak punya mobil, nggak ada kendaraan. Ya, satu kali dia ikut persekutuan doa yang kecil, ya, karena dia malu ketemu dengan yang besar, pasti ketemu dengan orang-orang besar yang kemarin kenal kan, dia cari gitu. Di situ dia ketemu Tuhan, dilawat Tuhan lagi, ngalami jamahan Tuhan. Dia sadar, ya, sengsara itu baik bagi dia. Dia bisa mengerti apa artinya menderita, ya. Dia nggak sombong lagi, nggak suka menghina orang lagi, mulai rendah hati. Tuhan pulihkan, saudara. Tuhan pulihkan dia, ya. Setelah dipulihkan, apa yang terjadi? Dia jadi orang kaya yang nggak sombong. Berbeda lagi, ya. Walaupun sekarang sudah mulai bersaksi lagi di ibadah-ibadah Full Gospel dan sebagainya atau di gereja-gereja besar, tapi bunyinya beda. Kalau dulu wah dia hebat bisa gini. Semua karena Tuhan sekarang katanya. Ya. Semua karena Tuhan. Amin. Oke, Saudara, kita masuk prosesnya sekarang, ya. Kalau kita sudah setuju bahwa brokenness itu diizinkan Tuhan untuk kebaikan Anda, sekarang bagaimana proses kehancuran atau brokenness itu terjadi? Berbagai istilah telah dipakai oleh hamba-hamba Tuhan yang menulis tentang hal ini, ya, atau brokenness itu. Pertama, ya, ada yang menulis brokenness itu disebut remuknya insan. Ya, insan itu manusia lahiriahnya. Atau ada yang menyebutnya sebagai proses pembentukan. Ada juga yang menamainya sebagai proses salib dan sebagainya. Mungkin Bapak Saudara punya istilah sendiri, nggak masalah. Tapi pengertiannya harus sama, ya. Mungkin remuknya insan, prosesnya pembentukan, proses salib, itu adalah kehancuran yang Tuhan buat dalam kehidupan Anda, supaya Anda sadar dan Anda boleh bertobat. Amin. Nah, proses kehancuran ini dapat terjadi secara tiba-tiba dalam hidup seseorang atau secara perlahan-lahan. Jadi dia datang nggak permisi dengan Anda. Ya, tapi kadang-kadang juga dia bekerja secara perlahan-lahan bertahap di dalam kehidupan Anda. Proses berjalan lambat dalam diri seseorang karena kurang pengertian tentang proses salib ini. Bila Tuhan membawa kepada kehancuran, lalu orang itu menarik diri dan mulai kecewa kepada Tuhan atau sibuk menyalahkan orang lain. Ini yang membuat proses dari brokenness itu akan lambat. Membutuhkan waktu yang panjang terjadi di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena Anda mulai menarik diri. Gak mau diproses oleh Tuhan. Atau mulai kecewa kepada Tuhan. Atau mulai menyalahkan orang lain. Anda ngerti ya? Jadi ketika Anda menarik diri, Anda mulai kecewa dan menyalahkan orang lain, sebenarnya Anda menganggap diri Anda sebagai korban dari sebuah tindakan dari orang lain. Ya. Nah, orang yang mengalami brokenness itu bukan jadi korban, bukan. Dia diproses untuk sebuah tujuan untuk dimuliakan dan disempurnakan. Amin.
korban itu ya, itu adalah tempat orang yang nanti berakibat fatal. Ya, kalau jadi korban itu pasti akan rusak gitu loh. Ya, akan lenyap atau mati, ya loh. Korban kecelakaan, korban ini, korban menempatkan diri pada korban. Anda bukan sebuah korban. Walaupun mungkin Anda mengalami nasib mirip dengan korban dari sebuah peristiwa. Tapi Anda jangan berpikir Anda sebagai korban. Sehingga Anda menarik diri Anda keluar dari proses itu. Karena Anda nggak tahan. Atau Anda kecewa dengan Tuhan. Atau Anda mulai menyalahkan orang lain. Ya, nanti kalau itu memuncak, saudara, orang-orang sudah Anda salahkan semua, lalu nggak ada orang lagi yang bisa Anda salahkan. Anda bisa datang pada Tuhan, lalu Anda nyalahin Tuhan. Ya, kenapa gini? Ingat Ayub ya? Dia mengutuki hari kelahirannya. Dia bilang, kenapa engkau lahirkan aku di bumi ini, engkau gini. Juga ya? Nah, akhirnya Ayub sadar. Ketika dia sadar sebagai proses, dia mulai kan ditantang sama Tuhan. Ketika dia sudah ngomong kayak orang gila tuh, kemana-mana kayak orang stres itu. Lalu Tuhan panggil dia, ya. Ayub, datang ke sini. Kamu ngomong apa itu? Ayub berurusan dengan aku. Ya. Nah, lalu setelah berurusan dengan Tuhan, matanya kebuka. Sehingga pasal 42 Ayub itu bilang begini. Dulu kata orang aku mengenal Tuhan, sekarang aku mengenal sendiri. Mataku melihat sendiri. Kalau aku diproses oleh Tuhan, aku nanti akan muncul sebagai emas yang murni. Amin. Beda ya. Apakah dia jadi korban? Enggak. Awalnya dia berpikir jadi korban. Tapi setelah mengerti ini adalah sebuah proses, dia nggak berpikir dirinya korban. Amin. Dia mulai ngerti. Ini adalah proses yang digarap oleh Tuhan dalam kehidupannya. Supaya apa? Dia lebih murni lagi. Amin. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Ikut Yesus harus menyangkal diri. Ya. Dirimu hilang supaya Yesusnya muncul. Amin. Pikul salib setiap hari. Rela menderita, lalu ikut maunya Tuhan. Amin. Nah, di sini kita mulai mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, dia adalah orang yang jauh daripada Tuhan. Amin. Ya, lari dari proses itu. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Nah, mereka adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mulai belajar ya. Dalam brokenness ini sebenarnya hajaran atau hukuman Allah. Nah, sekarang kita lihat ya. Hajaran dan hukuman itu adalah beda. Ya. Di sini Kristus menerima ganjaran atau hajaran agar kita yang di dalam Kristus tidak menerima ganjaran atau hajaran atau hukuman lagi, ya. Nah, jadi kita perhatikan ya, di sini Tuhan Yesus menerima hajaran itu. Dia betul-betul dihajar, betul? Ya, betul-betul dihajar habis-habisan seperti itu. Nah, untuk apa? Dia lakukan semuanya untuk kita. Dia menebus supaya kita tidak menerima hajaran atau hukuman. Ya, nah, tetapi bila Anda keluar dari Kristus, ya, yakni bila memasuki daerah daging lagi, hajaran kembali akan Anda alami.
Ya, ingat ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amin. Jadi penghukuman ada di mana? Di luar Kristus. Bedakan orang Kristen sama orang yang di dalam Kristus. Amin. Jangan Anda berpikir kalau Anda sudah menjadi orang Kristen, Anda ya merasa diri Anda sudah ada di dalam Kristus. Belum tentu. Ya. Di dalam Kristus artinya Anda ada di dalam kehendaknya Kristus. Amin. Dipimpin oleh Roh. Masuk dalam rencana Allah, mengasihi Dia dan nurut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda. Itu artinya Anda ada di dalam Kristus. Sehingga firman mengatakan ya, bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amin. Nah, ayat itu kalau Anda baca di TB-nya kan cuma potong sampai di situ. Ya. Tapi sebenarnya ayat itu masih ada kelanjutannya. Bagi mereka yang tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Nanti coba lihat ayat itu. Ya, lebih komplit lagi. Kalau dipotong di situ tok, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Nah, orang sering kecewa. Saya sudah jadi orang Kristen loh. Nah, tentang hal dipimpin oleh roh, hidup dipimpin roh atau daging itu nggak pernah dijelaskan di belakangnya. Sehingga mereka masih menerima hukuman. Walaupun Anda mengaku di dalam Kristus, tapi Anda nggak dipimpin oleh roh, tetap dipimpin oleh daging, Anda tetap kena namanya penghukuman itu. Ya, tetap kena ganjaran atau hajaran itu. Nah, sekarang coba perhatikan ya di sini. Apa bedanya hajaran dan hukuman? Ya. Nah, oke. Ayat ini dulu ya, Lukas 23, 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Ya, Yesus benar-benar dihajar ya oleh Pilatus ini ya. Nah, apa bedanya hajaran dan apa bedanya hukuman menurut Anda? Ya, tadi dikatakan kalau dihajar ini ya, ini beda hukuman mati dan dihajar ya. Ada kesempatan di sini untuk dilepaskannya. Kalau hanya dihajar, tapi kalau dihukum itu untuk sebuah kematian ya. Nah, jadi dari sini kita bisa jawab ya, apa bedanya hajaran dan hukuman menurut Anda? Ya. Hajaran itu untuk mendidik ya. Dengan harapan Anda berubah, lalu Anda bertobat dan bisa diselamatkan jadi lebih baik lagi. Ya, itu dihajar. Tapi kalau dihukum itu karena Anda memang sudah kedapatan salah, ya, dan itu vonis biasanya. Untuk apa? Supaya Anda menderita. Supaya Anda cilaka. Ya. Nah, binasa seperti itu. Ya, itu bedanya ya. Nah, Yesaya 53:5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilir-bilirnya kita menjadi sembuh. Amin. Roma 8 ayat 1. Nah ini ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Nah, jangan dipotong di sini toh. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh itu harus. Ya. Persyaratannya di sini. Roma 8 ayat 1 itu. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Jadi kalau hajaran, sesahan diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan Anda karena Anda dianggap sebagai anak, diakui sebagai anak. Ibrani 12 ayat 7-nya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Amin.
Jadi ketika ayah ini melihat anaknya nggak benar, ya, lah di sini ayah mulai menghajar anak itu. Ya, ketika dia didisiplin oleh ayahnya, bukan ayahnya itu benci kepada anaknya, tapi ayahnya sayang supaya anaknya ini berubah nantinya. Amin. Nah, 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Jadi tujuannya mendidik supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Wow, Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Jadi sikap kita apa? Kalau kita dikasihi, lalu ditegur dan dihajar, jangan lari, jangan berontak. Sebab itu, ya, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Itu sikapnya. Menghadapi, ngalami brokenness, kehancuran, memang nggak enak. Jangan kabur, jangan lari. Semakin Anda lari, kabur, prosesnya semakin lama. Ya, ditegur, dihajar, relakanlah. Ya, lalu setelah Anda insaf, bertobat. Amin. Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, ya, yang berkata jahil, jadi harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini hukuman itu nantinya ke sini, ya. Nah, saudara, sekarang bagian terakhir, ya, supaya kita bisa rela ketika teguran, didikan, brokenness itu berjalan dengan baik tujuannya dalam kehidupan Anda. Ya, hidup kita ini harus dipersembahkan. Amin. Persembahkan dirimu kepada Tuhan. Untuk membentuk seseorang, Roh Kudus harus menunggu waktu yang tepat. Ya. Banyak orang kadang-kadang berpikir, wah, hari ini saya ikut Tuhan, happy, gini. Tapi mendadak sontak, tahu-tahu, loh, kok terjadi seperti ini? Nah, memang kadang-kadang dalam proses membentuk, Roh Kudus harus menunggu waktu yang tepat. Ya. Nah, contoh ya gini ya. Roh Kudus itu, ya, Bapak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus itu kayak kan keluarga orang tua kita gitu ya. Nah, ibaratnya seperti orang tua di dunia. Ketika melihat anaknya salah dan sebagainya. Bagaimana? Ya, kapan harus menegur anaknya itu? Tunggu timingnya ya, tunggu waktu yang tepat. Ya, nanti dulu deh. Gitu. Jangan sekarang deh. Tunggu dia deh. Gitu. Dia biar makan dulu dah. Gitu. Dia biar istirahat dulu deh. Dia pikirannya tenang dulu deh. Gitu ya. Nah, nanti setelah santai diajak makan gitu ya. Diajak jalan, kalau macam lah nanti di restoran apa gitu diajak ngobrol. Loh, gitu. Padahal salahnya udah seminggu yang lalu mungkin. Atau tadi pagi, malamnya baru diiniin. Ya. Apakah orang tua itu tahunya baru malam tadi? Enggak, dia sudah tahu dari pagi tadi itu. Kenapa tegurannya enggak langsung pagi tadi itu? Nah, orang tua kadang-kadang punya pertimbangan, betul? Kalau ditegur pagi tadi gitu, wah, nanti bisa perang Baratayuda, gitu ya, wah, gitu ya, Kidalangnya nanti keluar, nah, ditunggu waktunya, nah, nyantai dah gini, diajak ngobrol gitu, lebih gampang untuk apa? Untuk bisa menerima ya, arahan dan sebagainya. Roh Kudus kadang-kadang juga begitu. Dia tunggu waktu, ada nggak ya? Nah, dia tunggu waktunya. Nah, saudara, berikutnya. Kapankah ia dengan leluasa dapat membentuk seseorang? Nah, ini pertanyaannya nih.
Ya, kapan ia dengan leluasa dapat membentuk seseorang? Nah, ini kalau seseorangnya Anda ganti dengan Anda. Ya, kapan ia dengan leluasa dapat membentuk saya? Ya, jawabannya saat orang itu dengan kesadaran penuh mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Biasanya gitu. Ya, ketika Anda belum mempersembahkan dirimu kepada Tuhan, hidupmu masih bebas. Tapi hidup yang dipersembahkan itu kan jadi miliknya Tuhan, tuh. Tuhan punya hak untuk intervensi dengan bebas dalam hidup Anda. Kenapa? Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Wow. Ketika Anda mulai ngomong seperti itu, hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan langsung bergerak gak? Nah, ini waktunya. Ya, Dia sudah siap. Aku bentuk, aku rombak, aku ubah hidupnya. Wah, kalau gitu Pak, ya nanti dulu. Saya tidak mau mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan dulu. Ya terserah. Ya. Kalau Anda nggak mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, hidupmu jadi milikmu sendiri. Kalau terjadi apa-apa, jangan komplain sama Tuhan. Itu enggak itu? Dimiliki Tuhan itu ada plus minusnya. Ya, orang cari aman supaya diberkati Tuhan, supaya gini, Tuhan, gini loh hidupku Tuhan, gitu ya. Semuanya Tuhan, sekarang gini ya, gitu ya. Tapi dalam hal proses pembentukan seperti ini, Anda mulai hitung-hitungan lagi. Wah, kalau tahu saya langsung dibentuk oleh Tuhan ketika saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan, nanti dulu deh. Ya, ketika saya mengajak orang untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, saya nggak ngomong tentang hal yang manis. Ya, saya bilang, proses siap terjadi dalam hidup Anda. Tapi jangan takut, hidup akan berubah jauh lebih baik dari apa yang terjadi hari ini. Kenapa? Kamu ada di dalam tangan penjunan. Tuhan siap membentuk engkau. Jadi indah, jadi indah, jadi indah. Dan setiap hari Anda katakan, Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut maumu di dalam hidupku. Amin. Tuhan terus bentuk hidupku ini, bentuk hidupku ini, bentuk hidupku ini. Ketika Anda ngomong seperti itu, siapa yang gak bisa terima? Dagingmu, betul? Wah, dagingmu dulu. Wah, ya. Nah, gak apa-apa. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu yang membuat Paulus lebih cepat lagi untuk melejit dalam pertumbuhan kerohaniannya. Amin. Nah, oleh sebab itu Paulus menganjurkan kepada semuanya dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ini sebuah nasihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Anda diubah. Tidak sama seperti dunia ini. Nggak serupa dengan dunia. Nah, kalau nggak serupa dengan dunia, serupa siapa? Serupa Yesus. Amin. Serupa Yesus. Jadi ketika terjadi pembentukan yang Tuhan buat dalam kehidupan Anda, proses kehancuran, brokenness yang Tuhan izinkan itu, untuk satu perubahan dalam hidup Anda diubah, ya, menjadi seperti
Yesus. Nah, penutupnya, saudara ya. Sekarang hasilnya. Kalau tadi prosesnya ya. Hasilnya bagaimana? Ketika proses itu terjadi, hasil daripada kehancuran manusia lahiriah, hasil dari sebuah brokenness itu bagaimana? Kehancuran atau brokenness menghasilkan kelemah lembutan. Orang yang semula sombong, tidak mau diajar, dan merasa dirinya sendiri selalu benar, akan berubah menjadi seorang yang rendah hati dan tak pernah memaksakan kehendaknya lagi. Mau dengar-dengaran? Ya, mudah meminta maaf dan menghayati kelemahan dan kebutuhan orang lain. Amin. Mau berubah seperti ini? Orang yang semula sombong, tidak mau diajar, merasa dirinya selalu benar, ya, merasa dirinya paling sugih, paling berhasil, ya, akan berubah menjadi orang yang sangat humble, rendah hati, dan tak pernah memaksakan kehendaknya lagi, mau dengar-dengaran, mudah minta maaf, dan bisa menghayati kelemahan dan kebutuhan orang lain. Nah, bisa, ya, contoh ya di dalam Alkitab, ada seorang namanya Yakub. Ini contohnya. Yakub adalah seorang yang licik sekali, ya. Bisa dilihat dari namanya. Nama Yakub itu berarti si penipu. Ketika ia jumpa Tuhan di tepi sungai Yabok dan bergumul dengan dia, Tuhan tak dapat mengalahkannya. Dengan memukul kakinya hingga terpelecok, barulah Yakub dibuat bersandar kepada Tuhan. Ya, di masa tuanya ia menjadi seorang yang sangat sensitif dan mampu memberkati Firaun dan bernubuat jauh ke masa depan untuk anak-anaknya. Ya, ini contoh Yakub ya. Yakub itu ya namanya artinya si penipu. Jadi ketika bergumul dengan Allah, ya, di tepi sungai Yabok itu, lalu Allah tanya namanya, siapa namamu? Ya, siapa namamu? Karena si Yakub itu selalu berkati aku, berkati aku, berkati aku. Lama-lama Allah ini, itu curiga nih, ya, mau tanya siapa kamu itu kok minta berkat dari aku? Ditanya itu, siapa namamu? Ya, nah, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, ketika dia mau menyebut namanya, menjelaskan namanya, ya, mau memberitahu kepada Allah yang tanya, siapa namamu itu? Yakub itu ngomongnya kenceng, keras, atau pelan, saudara? Kira-kira. Keras atau pelan? Nah, Yakub kan tahu ya, arti daripada namanya itu adalah si penipu. Nah, kalau maling ketangkep itu ya, siapa kamu? Ngapain kamu? Iya, aku maling gitu ya. Enggak bilang, maling gitu. Kan enggak begitu ya. Nah, Yakub itu waktu ditanya Allah juga enggak bilang, si penipu. Enggak. Ya. Dia bilang, si penipu. Ya, si penipu gitu ya. Nah, ketika Anda berjumpa dengan Allah, lalu Allah tanya pada Anda, siapa kamu? Dan banyak hal yang buruk yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Apa yang Anda perkenalkan dengan Tuhan kira-kira? Apakah Anda dengan gagah berani menatap Allah seperti itu? Mungkin kondisi kita sama seperti Yakub, betul ya? Banyak hal yang kurang dalam diri kita ini. Tapi Tuhan concern ya. Dia datang pada Yakub, dia tanya, siapa namamu? Kita harus tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Apakah Allah nggak tahu namanya Yakub? Tahu, betul nggak? Kenapa Allah harus nanya namamu siapa? Supaya dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri orang itu. Ya? Sampai dia menyadari, oh aku ini si penipu. Oh aku ini sombong. Hasil daripada sebuah kehancuran, kadang-kadang saudara, membuat orang itu ngerti siapa dirinya. Betul nggak?
Kenapa dia jadi seperti ini? Alasannya apa? Kok sampai ambruk, sampai hancur seperti itu? Oh, saya hancur karena sombong. Betul nggak ya? Nah, kalau dia sudah sadar bahwa dia sombong, Allah gampang untuk menolongnya. Amin. Allah gampang untuk mengubahnya. Jadi ketika kita mengizinkan ya, orang itu mengalami brokenness, bukan kita benci kepada orang itu. Kadang-kadang orang itu harus mengalami namanya titik terendah dalam dirinya ya. Sampai dia mengerti siapa dirinya tanpa Allah. Lalu dia mulai bergantung kepada Allah. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Tuhan kau andalanku, Tuhan kau harapanku. Aku nggak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Seperti itu. Ya. Nah, akhirnya untuk mengubah Yakub ini, apa yang dilakukan oleh Allah? Dia patahkan pangkal sendi daripada Yakub itu. Anda tahu, ya, pangkal sendi paha itu adalah apa namanya? Tulang yang menyangga atau menopang badannya si Yakub itu loh. Ketika dipatahkan di sini, Yakub nggak bisa berdiri sendiri. Terpaksa sekarang Yakub harus pakai tongkat. Anda ngerti maksud saya? Di tongkat itu sebagai apa? Bentuk kekuatan tambahan. Kalau nggak ada tongkat, Yakub nggak bisa berdiri. Nah, butuh bantuan orang. Yakub itu merasa dirinya licik. Siapa aja dibohongin tuh ya. Siapa pertama dibohongin? Kakaknya dibohongin, betul ya? Bapaknya dibohongin, betul ya? Siapa lagi? Omnya juga dibohongin, betul gak? Wah nih, memang dia raja bohong. Liciknya luar biasa. Dikerjain sama omnya, mau diperalat sama omnya. Dia balik faktanya. Liciknya luar biasa. Si Yakub nih ya. Nah, itu sama Tuhan dipatahkan. Ya, sehingga Yakub itu berubah. Bukan hanya dia bergantung pada Tuhan. Karakternya juga berubah. Ya. Dia bisa mengalami pemulihan dari Tuhan ya. Menjadi orang yang sensitif. Di hari tuanya dia bisa memberkati seorang raja. Raja Firaun, ya. Lalu dia bernubuat untuk cucu anaknya ya. Nah, Efraim dan Manasye itu anaknya Yusuf. Sama Yusuf udah disetting bahwa yang besar nanti dapat tangan kanan, lalu yang kecil dapat tangan kiri. Tangan kanan itu blessing utama, ya. Yang ini second blessingnya. Apa yang terjadi? Yakub itu sudah buta, ya. Jadi nggak bisa melihat siapa yang di depannya. Ketika tumpang tangan kedua cucunya ini, tangannya disilang. Yang membuat Yusuf itu gusar. Papa salah. Ya. Yang gede itu, gitu loh. Itu sebelah kiri, sebelah kanan papa. Kenapa tangan papa hilang begini? Sehingga tangan kanan papa sekarang ada di atas kepala yang bungsu ini. Yakub bilang ini, udah aku tahu apa yang aku lakukan. Ini yang benar. Memang begitu nantinya, ya, bahwa yang kecil akan lebih jaya daripada yang gede. Dia bisa memberkati, dia sensitif ya, nggak bisa disetting oleh orang lain ya. Dia bisa mengerti apa rencana Tuhan di situ. Nah, contoh lainnya Petrus ya. Tadi sudah disinggung sedikit. Petrus yang sangat mengandalkan kemampuan dagingnya bertobat setelah mengingkari Tuhannya dan menjadi penopang bagi orang lain. Amin. Nah, ya. Ini ayatnya dulu ya, Kejadian 32 ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya, Petrus sekarang. Petrus yang sangat mengandalkan kemampuan dagingnya bertobat setelah mengingkari Tuhannya dan menjadi penopang bagi
yang lain. Ya, ayatnya, Simon tadi ya, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saudara, akhirnya dari ke-12 murid ini, Petrus itu yang jadi gembala. Betul ya? Jadi gembala di situ. Nah, gembala pertama itu Petrus. Ya. Nah, Tuhan Yesus yang menunjuk benar dulu ya, di atas Petrus ini akan kudirikan jemaatku. Nah, di situ Petrus punya hati. Betul ya? Karena apa? Dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara, ayat penutup sekarang. 2 Korintus 4, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Oh, ya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, saudara, Paulus ini luar biasa dalam proses ya. Bahwa bejana ya, harta itu kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, nah, tanah liat itulah manusia lama Anda, ya, manusia lahiriah Anda. Manusia lahiriahmu membungkus harta itu, yaitu manusia batiniah Anda. Nah, ketika harta itu bisa nyata, ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu asalnya dari Allah, bukan dari diri kami. Kapan itu mulai terjadi? Ketika ada penindasan, ketika Paulus sedang terjepit, ketika Paulus sedang mengalami namanya habis akal, namun dia tidak pernah putus asa. Ketika dia sedang dianiaya, tapi dia merasa tidak sendirian. Ya, nah, kenapa? Paulus selalu sadar bahwa ada Yesus yang menyertainya. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Nah, terus ayat 13-nya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan marah. Kok marah? Ramah. Amin. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Amin. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Amin. Wah, Paulus itu keren ya. Kalau difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Amin. Pak, ini ayat penutup gongnya ini kok nggak enak ya. Difitnah ya protes lah. Aku kan nggak kayak begitu loh. Anda ngerti maksudnya difitnah? Difitnah itu Anda nggak melakukan, betul? Tapi Anda dituduh melakukannya. Marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Kalau nggak dijawab, tetap aja. Marah nggak? Marah nggak? Nah, ada geleng-geleng. Ya, geleng artinya bentar lagi. Ya, ayo, ya, baca sekali lagi ya ayat itu. Ya, ayat penutupnya itu indah sekali. Amin. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Amin. Ramah sama marah itu cuma penempatan hurufnya ya. Ya, M-nya Anda taruh sini, R-nya di tengah jadi marah ya. Nah, jangan salah baca. Kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah di dunia,
sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kenapa Paulus ngomong begitu? Dia buang apa sih sebenarnya? Ketika dia bilang kami sama dengan sampah, kotoran di dunia ini, dia buang apa? Buang hajat. Buang apa? Buang apa? Buang harga dirinya. Amin. Buang harga dirinya. Buang harga dirinya. Wah. Jadi penghalang proses itu kan harga diri. Ya. Ayo mulai nih. Harga diri itu jangan dipertahankan. Ya. Sekarang Anda ganti hargamu. Bukan dirimu lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Hargamu bukan harga dirimu, tapi hargamu harga Yesus. Amin. Ingat ya. Orang yang masih mempertahankan harga dirinya, sulit untuk diproses oleh Tuhan dalam pembentukan ini. Kalau difitnah, belajar, merespon dengan ramah. Amin. Datengin orang fitnah Anda ini bawa kue tiaw gitu ya. Nah, kasih bakpao, ya, bawa bunga sama potnya dilempar. Bukan gitu ya. Ya, nah bawa bunga deposito. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu ya, dan berdoalah ya bagi mereka. Amin. Oke, saudara, tentang brokenness sudah selesai ya. Nah, pelajaran yang indah. Sekarang tinggal prakteknya. Amin. Siap praktek? Ya, kalau siap praktek, kalau Anda setuju dan pengen cepat terjadi, saya dengan sukarela siap untuk mendoakan Anda. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.